dan guru penggerak ada mendapat tugas demonstrasi kontekstual. Kami mewawancara tentang kasus dilema atau rujukan moral yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang selama ini ada di sekolah itu. Jadi ibu sebagai pemimpin di sekolah ini dalam mengambil keputusan itu apakah itu termasuk dilema etika ataukah rujukan moral itu. Jadi kita wawancara sebentar, gambaran besarnya seperti itu. Baik Ibu, jadi sebelum kita wawancara mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit tentang kasus-kasus yang selama ini Ibu mereka hadapi, Ibu sebagai pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan di sekolah ini tentang dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolah ini. Terima kasih. Pertama selamat datang di Polandia. Dilema etika, ada satu kasus yang mungkin itu kami membutuhkan waktunya sangat lama. Pada saat ketika mau pembagian angkut tulisan yang terjadi kemarin itu, ada anak kelas 9 akan yang kemarin itu di kelas 9B. Anak-anak untuk di kelas 9 itu biasanya sebelum masuk ke semester 2 itu sudah disampaikan kepada orang tua tentang kriteria penulisan. Ada satu anak nona di kelas 9B. Anak ini kalau secara kriteria kelulusan itu ada 2 poin, tapi dalam perjalanan tinggal 1 poin yang hampir saja menjerat. Awalnya hampir saja di semester 2 sampai pada ujian praktek. Nah, salah satu kriteria kelulusan adalah wajib mengikuti ujian praktek yang diselenggarakan di satu. Kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, anak ini di hari ujian praktek bahasa Inggris itu saya menyampaikan sebagai guru bilang dulu, saya menyampaikan ke wali kelasnya untuk beberapa anak. Ya, ini termasuk dalam salah satu anak yang tidak hadir dalam ujian praktek saat itu dalam drama, karena dia tidak hadir dan dia ini dalam kelompoknya mereka dia digantikan untuk bisa ujian praktek di kelompok mereka dia menggantikan pelakunya dia. Saya menyampaikan itu kelasnya mulai berjuang, kelasnya benar-benar berjuang. Setelah ujian tulisan, ujian akhir, tidak sampai setelah ujian tulisan selesai, baru anak ini. Dan kalau ini sebagai pimpinan muslim, dan kalau sesuai aturan, anak ini otomatis sudah tidak karena salah satu kesalahannya dia. Tapi karena saya menyampaikannya ke wali kelasnya berdua, karena sudah datang, memberikan kesempatan 1 kali lagi untuknya, tapi menjadi ya ini keliru, menjadi sepertinya tidak adil bahwa di kelompoknya mereka karena dia harus ada yang saya lakukan saat itu adalah memberikan dia 1 teks saja, hanya ini kita terkesan karena menghargai wali kelasnya gitu. Jadi memberikan dia 1 teks untuk dia membaca saja. Lalu
diberikan nilai, saya memberikan nilai standar karena kriteria yang ada dalam penilaian dan praktiknya nilai itu menjadi ukur adalah anak ini tidak bisa. Itu saya berikan. Lalu secara lembaga saya sudah bikin rancangan saya sebagai direktur sudah melihat. Tapi bagaimana dengan lembaga dan orang tua semua sudah tahu segala begitu. Setelah lihat praktik ini sudah bisa ditolong. Sekarang dia punya presentasi hari ini. Presentasi hari ini sangat ini. Saat itu 98% kehadiran baru bisa lulus. Wali kelas saya sebagai pimpinan, saya panggil wali kelas. Saya menekankan kriteria kelulusan. Pak, kalau kita lihat kriteria kelulusan ini, maka dari 107 mereka, 1 anak keberatan. Itu saya sampaikan karena dia wali kelas. Ini di sini sistem antar. Di sistem antar wali kelasnya dari kelas 7 dan kelas 8 di kelas 9. Kedekatan emosionalnya sangat luar biasa di kelas. Jadi ketika disampaikan seperti itu, beliau agak terpukul. Jadi akhirnya menyampaikan, anak ini memang kehadirannya dulu kelas 7 naik ke kelas 8, dari kelas 8 naik ke kelas 9 dia sudah mulai. Saya sampaikan ini, Pak juga tahu setiap kali kita evaluasi akhir pekan dalam rapat yang dilaksanakan evaluasi akhir pekan, dan guru bilang selalu menyampaikan kehadiran, dan itu salah satunya Pak teman-teman. Ya. Nanti kalau sudah disampaikan dalam evaluasi rapat dengan guru, saya selalu saja berjuang untuk hadirkan dia, dan itu memang benar. Beliau menyampaikan menceritakan perjuangannya supaya anaknya paling kurang dipikirkan dulu untuk saya sebagai pimpinan, nanti mungkin dalam rapat itu nanti mungkin kami sudah satu hati supaya dia dalam rapat yang dulu bagaimana kita membantu anak. Setelah itu dari wali kelas sudah menyampaikan seperti itu, saya panggil BK, saya menyampaikan anak ini dengan soal kehadirannya. BK juga menyampaikan kalau wali kelas selalu saja memprioritaskan kehadiran anak ini di guru BK, dan guru BK berat memanggil anak ini untuk menanyakan alasan apa selalu tidak hadir. Cari tahu wali kelasnya menyampaikan lagi, kalau ini anak ini dia selalu absennya banyak, dan dia pos dia tinggal di satu pos juga dia tetap di satu pos yang lain. Nah, ini bisa jadi apa alasan ya, banyak tidak hadirnya. Sudah sampai di tahap itu, rapat dengan guru ini, guru sudah mulai atur nilai. Dari mereka penelitian akhir sekolah selesai, saat penentuan rapat dengan guru ini, saya panggil lagi kelas. Pak, ini sebentar. Dan kita semua tahu Bapak Ibu guru di sini akan pegang kriteria kelulusan. Jadi sebentar ketika rapat saya memimpin, lalu ketika guru-guru melihat kriteria dan melihat nilai anak juga segala persyaratan yang ada, Pak siap untuk saya beri kesempatan ke Pak. Kalau Bapak Ibu guru dalam forum itu sudah memutuskan kalau anak ini memang harus gagal, sempat siap segala data semua, supaya bukan membela, ini paling kurang kita menggugah teman-teman dengan Pak punya perjuangan, dengan anak punya kisah di keluarga. Kami rapat penetapan keputusan itu kami dalam schedule jam 3 siang.
karena persyaratannya 1 hari sebelum inti 1 kali 24 jam kami rapat jam 3 siang tapi mulai kami mulai dari jam 4:30 rapatnya 4:30 sore hanya karena anak ini rapat sampai jam 7 malam karena bapak ibu guru memang punya data ini kehadiran saya di kelas anak ini begini jika mengerti kami dengan wali kelas sudah dengan ibu BK sudah sampai kalau kita dengarkan wali kelas menyampaikan semua kisah anak ini sampai pada alasan kehadiran di sini ini sudah. Lalu ini sangat dilema memang kalau kita lihat kriteria itu memang anak ini harus tidak semua guru mendengar yang disampaikan pemaparan data dari wali kelas ada sebagian masih sepertinya belum puas. Ini sudah saya selaku pimpinan saya pimpinan rapat saya berani saya menyampaikan sepertinya sebenarnya ya itu tadi tapi kita harus berjuang untuk mereka anak-anak ini sebenarnya kita tidak punya hak untuk membuat dia terpotong di sini Tuhan Allah punya rencana lain untuk dia di tempat lain kita berusaha karena aturannya kita terpaksa dulu begitu lama nih saya hanya menyatakan seperti ini yang pertama kalau kita ingin membuat anak ini gagal kenapa dia harus lulus naik dari kelas 7 lulus naik kelas 8 kenapa dia harus dari kelas 8 lulus naik kelas 9 anak-anak yang sudah naik kelas 9 itu maka kita sudah benar-benar siapkan dia untuk naik ke kelas itu kalimat yang pertama dan ini rapat dengan guru menjadi sulit lalu kalimat berikut adalah seperti yang saya katakan kita bukan menentu masa depan kita masuk dalam kehidupan anak sebagai perantara untuk dia sampai dia punya kehidupan tidak usah untuk berjuang secara aturan anak ini memang wajib tapi ini kita membuat kita terpanggil di sini menjadi guru bukan untuk membuat anak punya masa depan sulit kita terpanggil untuk membuat anak punya masa depan itu baik kalau kita putuskan membuat masa depannya ini hari ini lalu dia mau kemana lalu alasan yang terakhir kita kurikulum K17 itu kurikulum terakhir di angkatan mereka angkatan yang anak-anak apakah bisa anak ini tahan itu tidak lulus gara-gara kena aturan ini persyaratan ini dan dia bisa mendaftar di sekolah lain karena untuk dia kembali kepada dia tidak bisa karena kepala dia sudah berlaku kurikulum mereka ini angkatan semua terdiam akhirnya forum dengan berat hati tetapi memutuskan tetapi dengan catatan anak ini wajib dipanggil disampaikan karena anak ini segala hal kita tinggalkan dan kita semua fokus ke dia ketika rapat dengan guru memutuskan ini maka dia lanjut dimanapun dia lanjut dia tidak boleh putus rapat yang paling lama itu rapat yang kemarin Ibu, saya sangat tertarik dengan kasus yang Ibu sampaikan bahwa Ibu di sini juga berperan ganda sebagai guru bidang studi juga sebagai pemimpin dalam lembaga ini. Kasus Ibu ini sangat tertarik sekali buat saya karena anak ini kedisiplinannya ini kalau dibilang membuat semua guru itu kalau kita katakan dilema semua. Iya, semua guru sangat dilema dan malah kita sepertinya kalau ini ya pada titik yang dia sudah langgar banyak hal tapi kita berusaha membuka guru-guru punya hati saja Pada akhirnya kita berpihak pada mereka Ibu ya. Ibu. Nah, dari kasus Ibu tadi
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moralnya? Kasus Ibu tadi masih dilema atau bujukan moral menurut Ibu? Ini dia ke dilema etika ya. Karena tadi kita mau maju untuk menegakkan segala persyaratan yang ada, kita masih ingat anak. Karena tujuan kita mungkin dipanggil untuk kita sekolah swasta, kita terpanggil untuk memang hadir dan membantu anak itu untuk sampai ke sesuatu yang dia cita-citakan. Kita tidak dipanggil untuk hadir lalu untuk membuat dia menjadi terpotong-potong masa depannya. Ya, betul sekali Ibu. Jadi intinya itu kita pendidik itu berpihak pada murid. Jadi kasus tadi yang Ibu sampaikan itu merupakan suatu dilema yang sangat-sangat membuat Ibu mereka jadi pokoknya terlalu bagaimana ya Ibu, mau maju juga kena, mundur juga kena. Jadi Ibu di sini sebagai pemimpin, Ibu mengambil sebuah keputusan yang sudah sangat tepat ya. Jadi Ibu, nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Untuk kalau kami di sini, biasanya kalau kasus-kasus yang seperti ini, guru BK saya akan panggil, balik kelasnya saya akan panggil, dan teman-teman tahu. Tadi biasanya komunikasikan dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah dulu, omong dulu dengan dia punya kasus anak ini seperti ini. Nanti baru saya mendengar ada teman-teman dari wakil dari guru BK, wali kelasnya akan ceritakan dulu anak-anaknya. Setelah itu nanti guru BK kelas sudah menyampaikan guru BK, dia punya proses untuk penyelesaian ya. Biasanya kami dengar yang seperti itu. Baru setelah kami sebagian itu sudah dengan satu bahasa sudah tahu anak-anak ini, biasanya kami kalau rapat untuk sampai memutuskan mengeluarkan anak misalnya, kami kelompok kecil itu sudah, kami akan masuk dalam rapat dewan itu. Jadi Ibu sebelum melakukan suatu hal itu Ibu selalu mengkomunikasikan. Baik Ibu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Seperti yang tadi saya sampaikan itu, ya kalau misalnya penanganan kasus dari BK kasusnya, kalau misalnya ringan-ringan ya BK, nanti biasanya dari kelas BK. Tapi kalau misalnya kasusnya agak ini, biasanya ke saya lalu mendengar, lebih banyak mendengar untuk anak di usia yang ini, untuk di rumah susah. Ini hampir semua anak di sini itu di rumah orang tua selalu keluhkan bahwa mereka susah didengar. Dan kalau mereka datang di sini mereka cerita saya. Biasanya saya dengar saja dulu mereka cerita sampai masuk. Setelah itu kita masuk biasa, tapi saya biasanya dengar dulu dari teman-teman. Itu tadi langkah-langkah yang Ibu ambil itu dari permasalahan, dari wali kelas ke BK lalu ke pimpinan. Kalau lebih parah langsung